Salam damai sejahtera, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Kita akan bersama membaca dan kita akan merenungi firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, di hari yang penuh sukacita ini kami bersama-sama mau mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya ajak kita membuka Alkitab pada dua bagian perikop. Yang pertama dalam kitab Amos. Silakan buka dalam kitab Amos di pasal 5 ayat 6 dan 7. Setelah itu ayat 10 hingga ayat 15. Perikop yang kedua dalam Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat 27. Baiklah, saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita mendengar dan menyimak firman-Nya yang saya baca. Berkata dalam Amos pasal 5 ayat 6 dan ayat 7. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Ayat 10 sampai ayat 15 di pasal 5 kitab Amos. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Berikut bagian kedua, perikop yang kedua. Kita buka dalam Injil Markus pasal 10. Injil Markus pada pasal 10, saya akan membacanya ayat 17 hingga pada ayat 27. Baik, saya baca firman Tuhan berkata begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?
Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itu firman Tuhan buat kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Adalah kita senantiasa hidup sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara, ketika dalam kehidupan kita memperhatikan bagian perikop pertama, di situ kita berjumpa dari perikop ini berkata-kata tentang bagaimana dalam kehidupan ini sebagai orang yang mengaku sebagai umat Allah, agar dalam hidup dan kehidupan ini kita sebagai orang yang percaya senantiasa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di sini Amos dia bernubuat tentang pertobatan, supaya umat itu bertobat dari tindak kejahatan yang diperbuat, yang diperlakukan olehnya. Allah di sini pasti menghendaki supaya umat Allah Israel itu sendiri benar-benar cari Tuhan dalam kesungguhan hati, bukan dalam kepura-puraan, bukan dengan kepalsuan. Sehingga ketika mereka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan hidup. Demikian ayat 6. Gambaran yang ada, mencari Tuhan dengan cara yang benar, bukan sebatas bagaimana menunjukkan ketaatan beribadah secara liturgis dan seremonial keagamaan, sebagaimana yang tergambar dalam ibadat Israel kuno yang ada pada waktu itu. Ketika hati dan juga apa yang dipersembahkan dalam kehidupan ini hanya tertuju dalam kehidupan ini
kepada hal-hal duniawi, tetapi sebenarnya itu harus tertuju kepada Allah. Saudara-saudara, ibadah seremoni itu harus tentunya punya implikasi dan kontribusi dalam hidup ini. Dalam ibadah, sosialitas mereka harus selalu terjalin, yakni supaya selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni hidup dalam keadilan dan kebenaran. Demikian ayat 7 kesaksiannya. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik supaya hidup berkenan kepada Allah. Ayat 14 sampai 15. Bahkan tentu dosa yang terparah sekalipun dalam kehidupan umat Israel terjadi ketika mereka menindas orang yang lemah, orang yang miskin, kemudian mereka memutarbalikkan kebenaran dan keadilan, bahkan mereka melakukan suap bagi para penegak hukum yang ada. Itu ayat 10 sampai ayat 12. Di situ tentu Allah tidak mau diperlakukan seperti itu dalam ibadah mereka. Mereka harus sungguh-sungguh ketika dalam pemujaan mereka, dalam ibadah mereka secara formal, supaya memang ada dalam kehidupan, dalam kebenaran dan keadilan. Memelihara keadilan, sehingga di ayat 23 sampai 24 kalau kita membaca kelanjutannya, diharapkan supaya kehidupan yang ada ini dalam kebenaran, dalam keadilan, boleh itu bergulung-gulung seperti air. Bagaimana itu keadilan dan kebenaran bisa bergulung-gulung seperti air? Ya, dia mengalir. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, harapan dan kerinduan Amos ini terjadi dalam kehidupan, supaya dalam kehidupan moral, sosial, akhlak, spiritual yang ada dalam kehidupan umat Israel dan juga dalam kehidupan Yehuda, supaya itu menimbulkan bagaimana hidup dalam belas kasihan Allah, di mana murkanya akan berbalik menjadi kasih karunia yang menghidupkan. Mencari Tuhan dengan cara yang benar adalah hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran, bukan merasa tentu puas diri dengan memenuhi semua aturan-aturan keagamaan. Kita mau supaya dalam hidup ini, sebagaimana di perikop yang kedua, mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya, ketika kita memperhatikan ada orang muda yang kaya raya karena dia punya kerinduan jumpa dengan Yesus, dia berlari-lari luar biasa. Itu berarti ada kerinduan, dia datang berjumpa dengan Yesus, bahkan dia bertelut di kaki Yesus. Di ayat 17 kita lihat di situ ada gejolak batin yang memotivasi dia supaya bagaimana caranya dia bisa berjumpa dengan ketenangan di hadapan Tuhan. Dia boleh memperoleh kepastian, jaminan hidup, itulah hidup yang kekal. Ayat 18 sampai 19. Namun saudara-saudara, setelah Yesus dia mengutarakan ada kriteria-kriteria bagaimana mencapai kehidupan yang tenang, kehidupan kekal itu. Justru sepertinya di sini ada kekecewaan yang terjadi dalam diri orang muda yang kaya. Kita lihat di ayat 20 sampai 21. Orang muda yang kaya yang luar biasa juga, dia pasti baik dan dia juga patuh pada aturan-aturan yang ada pada waktu itu. Ternyata tidak tenang hidupnya yang ia jalani walaupun kekayaannya melimpah ruah. Padahal kalau kita lihat dari perikop ini, dia tidak dikatakan melakukan korupsi, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, tetapi dia memang betul-betul setia dalam hal ini. Dia pasti memiliki kerohanian yang pasti sehat. Namun kita lihat di sini ada letak kekurangannya. Ternyata ia lebih menaruh harapan kepada harta yang dimiliki, dan dia berupaya bagaimana caranya supaya dia dapat membeli anugerah Allah dengan uang. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, tentu
Keselamatan yang ada itu tidak bisa disandingkan dengan duit yang banyak. Tidak bisa dibeli. Melainkan dalam hidup ini kita perhatikan, Yesus menghendaki supaya dalam hidup ini dia bisa melakukan bagaimana dia menjual hartanya, kemudian dia bisa berbagi kepada orang miskin, para janda, kepada para duda yang miskin itu, yang tentu sangat membutuhkan bantuan. Ketika hal itu disampaikan oleh Yesus, dia tentu berpikir, mau jual semua itu? Nggak mungkin, saya nanti tidak punya apa-apa. Dia kecewa. Saudara-saudara, Yesus mau supaya mengikut dia, jangan karena harta, kekayaan. Tapi Yesus mau mengatakan supaya meninggalkan semuanya itu dan mau mengikut dia. Itu berarti dalam hidup ini kita selalu mempunyai solidaritas. Yesus bukan anti kekayaan. Yesus bukan orang yang anti terhadap orang kaya. Tapi orang kaya ketika dia menopang pelayanan luar biasa dahsyat. Saya tahu ada orang kaya yang selalu bisa menopang biaya program dalam pelayanan jemaat. Saya pastikan itu, bahwa dalam kehidupan orang-orang beriman, orang yang kaya akan selalu boleh hidup bagaimana menggunakan harta kekayaan bisa membantu dalam pelayanan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, ketika orang kaya yang tidak mau membantu dalam pelayanan, itulah Yesus mau menyatakan secara tegas ketika dia katakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih Tuhan, memang kalau kita perhatikan di sini sangat mustahil kalau unta masuk dalam lubang jarum. Tapi di sini kalau kita lihat penafsir yang ada, dia menggambarkan bagaimana dalam kehidupan di kota Yerusalem memang ada jalan alternatif yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi, pintu yang tinggi juga, dan memang ketika ada lubang kecil saja itu bisa masuk seekor unta, dia bisa menunduk, ya. Dan pasti dengan menunduk dia bisa masuk pelan-pelan dengan satu catatan, dia harus menurunkan semua barang bawaannya yang ada sehingga dia bisa masuk. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dengan pengecualian yang ada, muatan yang ada itu diturunkan sehingga onta itu bisa masuk ke dalam lubang pintu yang kecil. Kalau sekarang kan dibilang ada jalan-jalan tikus itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mari dalam hidup ini kita miliki dalam kehidupan ini, hiduplah dalam keadilan dan kebenaran, hiduplah berbelas kasih terhadap orang lemah, orang miskin. Nah, ini adalah ibadah yang sejati. Bahkan ini melampaui ketaatan untuk bagaimana kita menjalankan seremoni keagamaan kita. Dan kita memperhatikan di sini suara kenabian dari Amos sendiri dalam hidup ini, supaya hidup yang kita jalani ini kita terus hidup dalam keadilan dan kebenaran. Ibadah kita bukanlah ibadah pura-pura, bukan ibadah yang palsu. Tunjukkan ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah juga bagaimana kita menolong orang-orang yang dalam kekurangan, yang ditimpa oleh bencana, ditimpa oleh berbagai kesulitan, oleh kesusahan yang ada, dan lain-lainnya. Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk senantiasa memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidup kita diberkati olehnya. Hidup kekal diberikan bagi kita. Haleluya. Amin.